Halo, di sini Tiara Aninda Rahma Damara Putri dari Universitas Jember akan membahas tentang bisnis internasional produk Zara oleh PT Inditex atau Industria de Designo Tekstil. Kali ini kita akan membahas sejarah nama perusahaan, jenis usaha, jenis produk, dan merek, struktur organisasi, lokasi geografis, dan cabang yang dimiliki oleh Inditex. Pertama, Inditex adalah satu grup distribusi fashion terbesar di dunia dan peritel khusus global yang mendesain, memproduksi, dan menjual pakaian, sepatu, dan aksesoris. Tidak hanya untuk wanita, tetapi pria dan anak-anak juga dapat menggunakan produk ini. Merek atau brand yang dimiliki oleh PT Inditex ini ada 8, yaitu Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, dan Uterqüe. Sampai saat ini, di Inditex menjual di 202 pasar melalui platform online-nya, yaitu www.zara.com, atau lebih dari 7.000 tokonya di 96 pasar. Memasuki ke sejarahnya, yaitu pada tahun 1963, bisnis dimulai di A Coruña, Spanyol Barat Laut. Perusahaan ini memulai kehidupannya sebagai perusahaan konvensiones GOE, sebuah bengkel sederhana yang membuat gaun dan gaun rias, selimut untuk distribusi. Dalam 10 tahun, angkatan kerja bertambah menjadi 500. Selanjutnya pada tahun 1975, toko Zara pertama dibuka. Setelah 12 tahun membuat tekstil, Bapak Amancio Ortega, pendiri Inditex, membuka toko pertama bisnisnya di A Coruña. Selanjutnya, tahun 1976, pendekatan Zara terhadap fashion sangat sukses. Model bisnis Zara memperkecil jarak antar kreasi fashion dan pelanggan, membawa pelanggan lebih dekat dari sebelumnya ke produk yang mereka inginkan, semua dengan harga terjangkau. Kemudian 1977, kantor pusatnya didirikan di Artesio, Spanyol. GOE dan Samlor, pabrik garmen pertama Zara, dibangun di pinggiran A Coruña, tempat kantor yang saat ini masih berdiri. 1983, Zara berkembang ke seluruh Spanyol. Perusahaan ini memiliki 9 toko di beberapa distrik perbelanjaan. Kemudian, seiring berkembangnya zaman dan waktu, PT Inditex memiliki pusat logistik yang pertama dibuka di tahun 1984 dan resmi didirikan 1985. Kemudian Zara menjadi go internasional di tahun 1988 dan menjadi transatlantik pada tahun 1989. Kemudian tersebar luas di beberapa negara pada tahun 1990. Lokasi geografis Inditex berpusat di Artesio, A Coruña, Spanyol. Selain itu, Inditex sudah sangat tersebar luas mulai dari benua Amerika, Eropa, hingga benua Asia dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen pemasaran. Nah, pada manajemen pemasaran ini, Inditex mengetahui dan memberikan secara tepat apa yang diinginkan pelanggan dimanapun mereka berada. Inditex memiliki desainer yang sangat berbakat dalam menerjemahkan keinginan pelanggan sehingga produk-produk yang dihasilkan akan sangat menarik oleh para pelanggan, seperti itu. Sumber produk dan bahan mentah atau pasokan Inditex mengikuti standar sosial, lingkungan, dan kesehatan, serta keselamatan yang paling ketat. Semua toko Inditex terletak di area komersial terkenal, termasuk bangunan terkenal di jalan perbelanjaan paling terkenal di dunia, sehingga pelanggan dapat langsung mengunjungi tempat tersebut. Inditex selalu memperbarui koleksi toko fisik dan online selama 2 kali seminggu dan dapat mengirimkan pesanan ke toko-toko di mana saja di dunia dalam waktu 48 jam.
dan seringkali lebih cepat dari itu. Kemudian, pengangkutan dan distribusi produk sepenuhnya dilakukan oleh kontraktor eksternal, tapi Inditex masih berperan aktif dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang terlibat. Kemudian menggunakan produk-produk seperti kardus, dan kemudian kardus itu dapat digunakan sebanyak 5 kali dan dapat didaur ulang agar tidak mengurangi polusi-polusi pada lingkungan. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia oleh PT Inditex. Inditex memiliki lebih dari 170.000 karyawan yang di mana 172 kebangsaan yang berbeda dan 73 bahasa yang berbeda. Nah, Inditex mempromosikan lingkungan di mana mereka akan diterima apa adanya, terlepas dari ras, etnis, agama, gender, usia, dan kebangsaan. Inditex juga berkomitmen dalam mempromosikan tentang kesetaraan gender, mendukung persalinan dan menyusui, memberikan jam kerja fleksibel dan paruh waktu, dan menjaga keseimbangan kehidupan bagi pekerja kebutuhan khusus. Selain itu, Inditex menciptakan peluang kerja baru dan berkomitmen kuat untuk memastikan kondisi kerja yang baik dan pekerjaan yang layak, konsisten, stabil, dan berkualitas di setiap negara tempat Inditex berada. Kesehatan dan keselamatan karyawan adalah bagian paling penting dari manajemen Inditex di semua tingkat perusahaan. Di bagian manajemen operasi atau produksi, Zara mengambil bahan baku atau input lainnya dan produk-produk jadi dari supplier eksternal dengan bantuan purchasing office di Barcelona dan Hong Kong, juga dengan personil sourcing di kantor pusat di Spanyol. Meskipun Eropa telah mendominasi pola sourcing Zara, pendirian 3 perusahaan di Hong Kong yang digunakan untuk tujuan purchasing dan transporting baru-baru ini menunjukkan bahwa sourcing dari timur jauh, terutama Cina, dapat berkembang secara substansial. Selanjutnya kita akan membahas manajemen keuangan dari PT Inditex. Perusahaan telah berhasil mengembalikan dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, menghasilkan laba bersih sebesar 671 juta euro dalam 9 bulan pada tahun 2020, kemudian 866 juta euro pada kuartal ketiga. Meskipun toko itu tutup pada kuartal ketiga dan pembatasan perdagangan karena COVID-19, namun penjualan online tetap kuat dengan 75% pertumbuhan mata uang konstan dan 9 bulan pertama tahun ini dan 76% pada kuartal ketiga. Pimpinan eksekutif Inditex, Pablo Isla, mencatat bahwa hasil ini adalah konsekuensi langsung dari manajemen yang efektif di setiap area perusahaan dengan koordinasi yang mulus antara setiap tautan dalam model bisnis, desain produk, manufaktur, logistik, toko, dan online. Mereka juga merupakan bukti dari kemampuan grup untuk bereaksi dan beradaptasi oleh keadaan terus-menerus sehingga dapat teguh untuk menawarkan produk kualitas dan layanan yang tidak ada duanya. Manajemen strategik oleh PT Inditex. Strategi tingkat perusahaan yang perlu menjadi fokus Zara adalah melakukan yang terbaik dan yang telah mencapai efisien terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kesuksesan yang dicapai Zara adalah karena rantai pasokannya yang efisien, yang sangat penting untuk tuntunan industri fashion saat ini. Zara telah berhasil memenuhi permintaan konsumen dengan pembaruan rutin produk dan mode baru dan inovatif secara teratur dasar. Zara telah berhasil memastikan bahwa ia memiliki keunggulan penggerak pertama dan mampu membawa produk ke pasar dalam waktu 2 bulan. Dan nilai jual yang unik ini perlu dieksploitasi lebih lanjut jika konsumen bersedia membayar sedikit lebih banyak untuk mendapatkan akses produk baru yang sebelumnya belum keluar. Manajemen informasi dan teknologi yang digunakan oleh PT Inditex yaitu RFID atau Radio Frequency Identification adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card.
Metode identifikasinya menggunakan yang disebut label RFID yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Proses identifikasi dapat terjadi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik antara perangkat tag dan tag reader. Tujuannya untuk membantu pelanggan menemukan barang yang secara instan di dalam toko, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mencari SPB-nya seperti itu. Selanjutnya manajemen etika bisnis dan corporate social responsibility atau CSR. Inditex memiliki program-program CSR, diantaranya yaitu program water.org untuk menghadirkan air bersih dan fasilitas sanitasi yang lebih baik di masyarakat di Bangladesh, Kamboja, India, dan Brasil untuk kesejahteraan mereka di sana. Kemudian program Every Mom Counts untuk penyedia perawatan prenatal dan perhatian pada wanita hamil di Bangladesh dan Amerika Serikat dengan tujuan mengurangi kelahiran prematur dan bayi kurus, serta mengurangi masalah akibat obesitas dengan menawarkan pilihan nutrisi yang baik. Kemudian selanjutnya ada program MSF atau Medicine Sans Frontiers. Inditex bermitra dengan MSF dalam pekerjaan medis, kemanusiaan, darurat, dan bantuan pengungsi. Di sini Inditex telah menyumbangkan 4 mesin pembuat masker wajah ke Asosiasi Galicia untuk penyandang disabilitas COGAMI. Ya, cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton.